Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrian Asmara di Pamungkas dengan NIM 0511027704 dari UPBJJ Bogor ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan mengenai tugas 1 pemrograman berbasis web. Di sini tugasnya tuh sudah ditampilkan di sini ya teman-teman ya. Nah, saya sudah download dan sudah saya buka juga. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Nah, data yang dimaksud itu data yang ini ya teman-teman ya. Lalu kita langsung pergi ke soal nomor pertama, yaitu ada halaman login atau login HTML. Kita perlu ketahui juga untuk indikator nilainya itu apa saja. Pertama, struktur HTML yang semantik, valid, lengkap, desain CSS, JavaScript, DOM, bagaimana interaktifnya website yang dibuat, bagaimana manipulasi data yang dibuat, validasi form dan alert, menyediakan feedback saat error, modularitas file dan struktur file, kreativitas, tambahan tema, fitur, UI, penjelasan video, sistematis, cara membuat website bagaimana ya. Oke, itu indikator cara penilaiannya. Sekarang kita masuk ke tampilannya dulu. Untuk tampilannya itu seperti ini teman-teman. Di sini saya menggunakan tema magenta dan lime ya, karena saya merasa magenta dan lime ini warnanya itu cocok ya teman-teman ya. Nah, untuk tampilan ini saya menggunakan, kita lihat di indeks ya, saya menggunakan dari Tailwinds CSS, yang mana CSS itu adalah untuk mempercantik website yang saya buat ini ya teman-teman ya. Untuk CSS-nya ada di sini. Nah, nanti saya sambil jelasin ketika kita sudah masuk ke halaman-halamannya ya. Oke, pertama kita ke indeks dulu nih, fokus. Nah, untuk login di sini kita ada card login. Nah, di sini CSS sudah menggunakan CSS dari Tailwinds, dan di sini saya menggunakan tema yang tadi saya sampaikan magenta dengan line. Ini untuk login to SITTAUT-nya itu berwarna pink atau magenta ya di sini ya. Lalu tabel email ini ada contohnya juga biar teman-teman nggak salah. Di sini contohnya andrian@ut.ac.id ya teman-teman ya. Lalu untuk passwordnya itu di sini sih tidak menampilkan sneak peek ya. Biasanya ketika teman-teman memasukkan password itu ada sneak peek untuk melihat apakah password yang dimasukkan sudah benar atau belum. Tapi kalau di sini tidak, saya merasa tidak perlu soalnya. Oke. Lalu untuk tombol submitnya kita menggunakan ini tombol loginnya. Dan apabila belum punya akun juga ada di sini. Dan lupa passwordnya itu ada di sini ya teman-teman ya. Oke, kita coba aja dulu kali ya. Pertama kita lihat dulu datanya. Di sini ada data 1. Ada ini data diri saya pribadi ya teman-teman ya. Kita coba dulu. Tadi tugasnya adalah input email dan password tombol login. Jika salah satu tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, kita coba dulu dari input email dan password. Kita coba input email dan kita input password ya. Passwordnya itu dari yang sini ya teman-teman ya. Kita login dulu. Login berhasil. Selamat datang Andrian Asmara Hadi Pamungkas. Lanjutkan. Nah, kita jangan kesini dulu. Saya mau ngejelasin yang ini. Nah, di sini berarti sudah input email dan password, tombol login juga sudah. Lalu jika salah satu tidak sesuai, munculkan pop-up alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, kita coba ya. Apakah pop-up atau alertnya itu muncul? Set. Nah, login gagal, email atau password salah, silahkan coba lagi. Nah, itu pop-upnya
ada di sini sebentar. Nah, ada di data pengguna ini ya teman-teman ya. Jadi di sini terlihat apabila data pengguna itu tidak bisa diidentifikasi, maka akan masuk ke dalam login gagal, email atau password salah, dan silakan coba lagi. Juga muncul tombol oke seperti yang tadi ya. Nah, apabila berhasil seperti yang tadi sudah dicontohkan juga, maka selamat datang dan disebutkan nih usernya itu siapa, loginnya. User ini diambil dari data yang sudah dibuat di sini, teman-teman. Oke, lalu di sini ada tulisan login gagal, email atau password salah, silakan coba lagi. Dan ini warna pink ya, dia ngambilnya dari sini teman-teman. Oke, lalu terdapat tombol lupa password atau daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal pop box atau pop-up. Nah, di sini sudah disediakan juga tombol lupa password dan belum punya akun. Nah, oke, saya coba menggunakan login menggunakan admin dulu ya. Sebentar. Nah, ini admin. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3, yaitu soal nomor 3 tentang dashboard menu. Dashboard HTML, input nomor delivery order. Ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa. Status pengiriman dapat disimulasikan dengan progress bar, warna, tabel, atau list sesuai dengan kemampuan kreativitas teman-teman. Detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Oke, sekarang kita coba masuk ke tadi berarti input nomor di order. Oke, berarti ini ya tracking pengiriman ya. Nah, untuk tracking pengiriman itu sendiri, datanya ada di sini. Nomor DO. Nah, sini terlihat teman-teman ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita menggunakan tema magenta dan lime, maka di sini pun tetap magenta dan lime. Tracking pengiriman. Nah, misalnya kita salah, maka seperti ini, data tidak ditemukan, nomor DO tidak tersedia. Oke. Nah, tapi apabila kalau sudah ada, maka akan munculnya seperti ini. Nah, detail pengiriman ini datanya diambil dari sini ya teman-teman ya. Yang ini nih. Detail pengiriman, nomor DO, penerima Adriana Suara Pemungkas, Pos Indonesia, tanggal kirimnya ini. Nah, terus dari Tangerang Selatan ke Kota Bandung ke Pasteur. Karena kebetulan aku sedang bekerja di Bandung, di Pasteur specifically. Nah, aku ngekos. Rumahku memang di Bogor, maka dari itu aku dari UPBJJ Bogor, tapi aku posisi sedang kos. Kos aku di belakang Mall Paris Java, yang mana itu adalah Pasteur atau Sukajadi. Dan sesuai kenapa ininya dikirimnya ke Pasteur ya teman-teman ya. Selesai diterima, penerima Andrian Asmara Hadi Pamungkas. Oke. Next, nama mahasiswa sudah muncul, status pengiriman sudah, kreativitas teman-teman sudah menggunakan tema itu. Nah, terakhir sekarang menggunakan menu informasi stok bahan ajar, stok HTML. Oke. Untuk stok sendiri itu tampilannya masih sama temanya, menggunakan tema dari magenta dengan lime ya. Nah, di sini sudah ada stok yang tersedia saat ini, diambil dari ini teman-teman. Nah, oh iya tadi coding untuk tracking itu ini ya teman-teman ya. Dia sebenarnya codingnya simple aja. Tidak, ini tuh sebenarnya tujuannya adalah untuk menggunakan main, form pencarian dan lain-lain, tetapi codingnya semua ada di script ya. Tadi itu codingnya adalah yang ini sebentar. Nah, ya tadi nomor DO ya. Nomor DO kosong, masukkan nomor DO terlebih dahulu, ada warningnya. Habis itu nomor DO tidak tersedia, tadi kan sudah dimunculkan ya. Nah, terus untuk memunculkan DO-nya juga yang ini. Nah, nomor DO, aku
menggunakan di sini uh, menggunakan if else ya teman-teman ya. If else. Ya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita masuk ke stock. Stock itu sama mengambil datanya dari data JS. Di sini terlihat ya teman-teman ya. Ada pengantar ilmu komunikasi dan lain-lain. Ini semua adalah contoh dari soal yang sudah diberikan. Di sini ada ing zip ya. Nah ini berasal dari ing zip tadi. Oke. Sekarang kita coba untuk input satu ya tambahannya. Misal kita ikutin contoh nih. Kita pendidikan kewarganegaraan. Coba pendidikan kewarganegaraan. Oke. Kita coba ya input ya. KDU, lalu pendidikan kewarganegaraan, stoknya coba 17 saja, lalu raknya ya kita coba sesuai contoh aja ya, rak A1, cover buku coba kita ambil dari sini ya, cover buku, woi. Cover bukunya ini simpan data. Berhasil, stok bahan ajar baru sudah ditambahkan. Nah, di sini muncul ya teman-teman ya. Tadi ini belum ada, sekarang sudah ada. Nah, untuk melihat cover-cover yang lain bisa dilihat di sini. Nah, ini yang tadi kita input ya. Loh, nggak muncul. Nah, oke. Menurunkan secara dinamis data dari dummy pada data JS. Menemukan fitur baris stok baru menggunakan dari sama data script DOM. Oke. Seharusnya sudah. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai akhir. Terima kasih Bapak Ibu Tuton sudah menonton videonya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.